Alur cerita film Dufan Jaganadam yang dibintangi oleh Allu Arjun dan Pooja Hegde. Kisah dalam film ini berfokus pada anak kecil berusia 10 tahun bernama Dufada Jaganadam. Dia memiliki seorang ayah bernama Subramaniam, yang merupakan seorang pengusaha catering bernama Catering Annapurna. Film ini diawali dengan adegan di mana ayah Dufada Jaganadam telah selesai menyelesaikan pesanan catering dari pelanggannya. Saat meminta uang bayaran, sang ayah justru tidak dibayar sesuai jumlah yang seharusnya dan malah mendapatkan pukulan. Melihat peristiwa itu, sang anak yaitu Dufada Jaganadam merasa tidak terima dan terus memikirkan kejadian tersebut. Ya, dalam diri Dufada Jaganadam sudah tumbuh rasa untuk memerangi kejahatan dan ketidakadilan. Inilah yang menjadi awal kisah dari film ini. Kisah selanjutnya berlangsung saat Dufada Jaganadam tidak terima, melihat sang kakak yang digoda oleh sejumlah pemuda iseng. Tanpa pikir panjang, Dufada Jaganadam langsung menghajar pemuda tersebut. Anak kecil ini memang telah memiliki kemampuan luar biasa untuk memerangi kejahatan. Namun, melihat tingkah Jaganadam yang suka berkelahi justru membuat sang ayah marah. Akhirnya, Jaganadam pun diberi sebuah kalung dan selama memakai kalung tersebut dia tidak boleh berkelahi. Bahkan, sang ayah bersumpah jika Jaganadam sengaja melepas kalungnya, maka ayahnya akan mati. Kejadian pun berlanjut saat Jaganadam berada di pasar dan melihat sebuah kejahatan yang dilakukan oleh sejumlah mafia. Namun, ia hanya bisa diam saja karena masih memakai kalungnya, hingga suatu ketika kalung tersebut tak sengaja tersangkut dan lepas. Tanpa pikir panjang Jaganadam langsung menembaki para mafia hingga diseret ke kantor polisi. Di kantor polisi, kejadian tak terduga justru terjadi lagi. Jaganadam memang seorang yang tak tahan melihat tindak kejahatan. Bahkan, ia pun tak segan membunuh orang yang berbuat jahat tersebut. Di kantor polisi, dia justru menembak seorang pelaku kejahatan seksual tepat di depan mata polisi yang menginterogasi. Hal ini pun membuat polisi yang bernama Purusotam takjub, hingga memutuskan untuk mengajak Jaganadam bekerja sama dalam membasmi kejahatan dan memberinya julukan DJ. Hingga beranjak dewasa, Jaganadam yang merupakan sosok periang dan banyak omong ini pun telah menjadi seorang pembasmi kejahatan yang handal. Bahkan, kali ini Purusotam memintanya untuk membasmi seorang bandar narkoba bernama Tilo Marset. Tanpa pikir panjang, Jaganadam pun langsung mengeksekusi sang penjahat hingga ia tewas. Awal pertemuan mereka sangat unik. Pooja hanya ingin mengatur strategi untuk mempertemukan temannya dengan teman Jaganadam. Hal inilah yang menjadi awal pertemuan keduanya. Pooja keluar dari kolam renang. DJ tergoda dengan keseksian Pooja. Mereka membicarakan tentang pakaian seksi yang dipakai Pooja dan tentang pernikahan. Padahal mempelai pria dan wanita yang benar lagi melihat DJ dan Pooja. Sesampainya di rumah milik akhirnya telepon Fitness War untuk mengajaknya bertemu sebentar. Niswar mengiyakannya tapi pertemuan mereka dipergoki. DJ terlalu membawa Fitness War pergi kembali. Pooja merasa penasaran dengan DJ dan dia berencana akan menggoda DJ agar kedua pengantin itu dapat leluasa bertemu. Esokan harinya hujan mulai beraksi. Ia berteriak siapa yang membuat kopi ini. Semua orang heran dengan sikap Pooja yang tidak sopan itu. DJ data dan mengaku kalau dia yang buat. Pooja lalu mencium DJ untuk tanda terima kasih dan pujiannya atas rasa kopi itu. Pikirannya merasa melayang-layang. Muach, scene lalu berpindah di tempat masak catering Annapura. Terlihat paman yang izin pulang dengan raut wajah yang memelas. DJ mengingatkan paman agar tidak lupa membawa tasnya. Betapa terkejutnya paman menyadari di tasnya terdapat banyak uang. Paman berterima kasih kepada DJ, yang hanya DJ yang peduli kepada paman. Paman pun akhirnya pergi. Pernikahan Maihili dan Vinesiwa pun selesai. DJ menghampiri Pooja yang saat itu hendak pulang bersama teman-teman lainnya. DJ menanyakan pernikahan selanjutnya antara dirinya dan Pooja. Pooja pun langsung mengaku kalau dia hanyalah bercanda dengan DJ, agar DJ tidak mengganggu pertemuan Maihili dan Vigneswar sebelum mereka menikah. Tak hanya itu, teman-teman Pooja yang lain malah berkata merendahkan dan membandingkan kehidupan Pooja dan DJ yang menurutnya tidak seimbang. DJ tidak terima atas hinaan yang dituju kepadanya. Dia lalu berkata kepada Pooja, Pooja akan kembali dengan perasaan cinta kepadanya. DJ pergi dengan motor Vespanya tapi tiba-tiba dia melihat ambulans yang diparkir depan rumah paman. Paman meninggal bunuh diri. Paman menulis surat untuk DJ dan mengatakan penyebab dirinya mengakhiri hidup itu semua terjadi karena paman membeli tanah di Hyderabad yang katanya murah sehingga dia memasukkan tabungannya di Acro Diamond.
Tapi saat paman datang untuk membayar angsuran terakhir ternyata PT Agro Diamond hanyalah investasi bodong ditambah lagi anak-anak paman yang selalu menyalahkan paman. Tekanan itu membuat paman mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri di rel kereta api. DJ tidak terima, lalu berkonsultasi dengan perosotan. Perosotan menjelaskan investasi bodoh telah menipu orang dengan jumlah total Rp9.000 kor atau setara dengan 90 miliar. Perosotan berusaha menjelaskan semua orang di balik investasi bodoh itu. Sebagai direktur dia juga adalah tangan kanan Royala Naidu dan yang sudah ditangkap adalah Samir Sandra sebagai CEO yang akan dijadikan saksi di persidangan Mahkamah Agung. Dia pasti akan menyebut siapa saja dalang dari semua. Dia pasti akan ditembak mati oleh atasannya, agar dia tidak buka suara. Lalu perosotan dan DJ berencana akan menangkap Stephen Prakas, agar dirinya menghentikan acara tembakan, sehingga Samir dapat membuka suara tentang siapa saja yang terlibat. DJ memburu Stephen dan anak buahnya dengan mudah menghancurkan mereka lalu, dia menyuruh Stephen agar segera menghentikan rencana penembakan Samir, atau dia akan menghajar Stephen berkali lipat, karena takut akhirnya mau tidak mau dia menuruti perkataan DJ. Perosotan menelpon DJ agar tidak melepaskan Stephen karena mereka harus mendapatkan uang korban sebanyak 9.000 kor, untuk dikembalikan kepada para korban, lalu berpindah kepada Menteri Perumahan yang ditanyain tentang investasi bodoh kepada wartawan. Setelah itu dia langsung menemui sahabatnya yakni Royala Naidu datang untuk berdiskusi. Ia meminta bantuan kepada anak itu agar mau mengusahakan agar dirinya bisa menjadi ketua menteri sebagai jaminannya. Naidu akan menikahkan putranya Kanti kepada putri menteri itu yang bernama Puja, tapi Naidu itu punya syarat, dia ingin tahu lebih detail siapa DJ. Singkat cerita Puja pun setuju dengan perjodohan itu. Puja dan Kanti janjian di Dubai untuk bertemu. Awalnya Puja merasa sangat kagum dengan Kanti. Dia menjemput Puja di bandara. Kanti memakai pakaian yang serba mewah dan mahal. Kanti mengantar Puja belanja tas dan barang-barang lainnya yang dia sukai. Tapi di saat mereka berdua istirahat di kedai kopi terbesar di Dubai, Puja malah kaget karena Kanti berteriak, dan menyuruh Puja memakai hand sanitizer karena ada kuman di tangan Puja. Seketika Puja mulai ilfil dengan perlakuan Kanti, ditambah lagi Kanti mulai berbicara dengan ibunya seperti orang gila. Tiba-tiba Puja teringat gelang yang diberikan DJ waktu itu. Puja malah teringat perkataan DJ, sepertinya Puja mulai jatuh cinta dengan DJ. Singkat cerita Puja pun pulang ke India lagi. Sampainya di rumah Puja pun protes kepada ayahnya karena menjodohkan dirinya dengan pria gila. Lalu Puja berkata yang dia cintai adalah Dufan Jaganadam. Ayah Puja kewalahan menghadapi putrinya dan lalu melaporkan kejadian itu kepada Naidu. Naidu langsung menyuruh Stephen menghabisi Jaganadam. Stephen pergi mencari Jaganadam dan membawa banyak pasukan. Dia melihat mereka dan menggiring mereka keluar seperti biasa. Dia dengan mudah menghabisi mereka, tapi Vespa kuningnya dihancurkan oleh pasukan yang lain. Semua pasukan itu pun lenyap di tangan DJ. Akhirnya Stephen melihat Jaganadam dan mengingat seseorang yang sama dengan DJ. Sebenarnya semua orang tidak tahu kalau Jaganadam adalah DJ, tapi Stephen menyadarinya. Dia lari tunggang langgang ketakutan, tapi DJ segera menangkapnya. Setelah tertangkap, Naidu menelpon. Naidu tahu kalau Stephen kalah. Naidu ketahui karena suara Stephen Prakas yang ketakutan itu berbicara dan mengatakan agar dapat melepaskan anak buahnya itu. Maka dia akan melepaskan Jaganadam. Di tengah ia bicara dan berkata kalau Naidu sekarang sedang berbicara dengan DJ. Naidu kaget dan heran, ia menyuruh Stephen menghabisi Jaganadam tapi malah menemui DJ. Lalu dia berkata, jika aku sudah bertemu denganmu aku akan membunuhmu. Sampai jumpa. Berita tentang Stephen Prakas yang tertangkap sudah menyebar, para warga segera meminta keadilan dan uang mereka semakin terhimpit. Ia lantas menelpon Menteri Perumahan. Ia menyuruh menteri itu segera menangkap Stephen karena jika dia berbicara maka hidup menteri dan polisi lainnya akan terlibat pula dalam bisnis bodong Agronaimen. Puja mendesak ayahnya untuk segera mengawinkannya dengan Jaganadam atau kalau tidak dia akan menentukannya sendiri. Di sisi lain jadi lempari batu besar dari luar rumahnya. Ternyata banyak orang yang ingin Menteri Perumahan itu diturunkan atau dilengserkan. Lalu berlanjut Menteri Perumahan minta bantuan polisi yang satu kantor dengan Kurusotan untuk menyelidiki DJ. Tanah itu juga mendengarkan pembicaraan mereka pun berencana menghabisi mereka sekaligus DJ. Sisi lain Stephen sedang diintegrasi DJ. Tapi sayangnya ia takut jika mengungkap siapa di balik itu maka semua keluarganya akan terkena dampaknya. Lalu cerita berlanjut, Puja datang menemui Jaganadam. Dia malah terkejut dan cemburu melihat DJ memboncengi seorang wanita gemuk nan lucu yang bernama Kacu. Lantas DJ menemui Puja.
Puja bertanya siapa wanita yang ia boncegi. DJ lalu berkata kalau Puja sudah datang karena Puja punya perasaan terhadapnya. DJ malah berkata kalau dia akan segera menikah dengan wanita itu agar Puja merasa cemburu. Kalau Puja berkata kalau sesungguhnya dirinya menyukai dia saat jauh darinya, DJ terkejut dan tenang dia bertanya tentang bagaimana orang tua Puja. Puja lantas berkata kalau dia akan menjelaskan semuanya ke orang tuanya. Masuklah mereka semua ke dalam rumah terlihat Kacu yang bertanya. Siapa yang membuat kopi itu? Puja yang cemburu langsung mendekati Kacu dan berkata hanya aku yang akan menikah dengannya. Kacu berkata kamu sudah gila ya kalian nikah saja sana. Kenapa mencampuri pernikahanku? Berdua selfie aja, lalu mengirimkan foto selfie mereka ke ayahnya yang saat itu langsung dikasih lihat ke Naidu. Naidu melihat wajah DJ di sana. Naidu malah langsung mengiyakan pernikahan mereka berdua, dan tentunya itu akan menguntungkan. Naidu segera ganti baju untuk menyamar menjadi pengawal menteri, dan segera menuju ke rumah Jaganadam. Sesampainya di rumah mereka merencanakan pernikahan anak mereka dan benar saja, Naidu yang melihat memang benar-benar DJ yang mengingatnya. Karena saat itu dia bersembunyi di dalam mobil yang ditubawa Stephen Prakakas sedang melawan DJ. Singkat cerita rombongan keluarga Puja pun berpamitan lalu kembali di rumah Jaganadam. DJ sedang bersama ibu dan para bibinya, tiba-tiba kakak kandung DJ datang dengan wajah yang amat trauma. Dia ternyata diganggu oleh anak buahnya itu yang menanyakan keberadaan Stefan, tapi kakak tidak tahu dan tidak mengenalnya dan hanya menangis. HP berbunyi yang sedang dipukul. DJ segera pergi dan menolong sahabatnya itu tergantung, dan hampir meninggal. Untung DJ tidak terlambat. DJ segera membawa sahabatnya ke rumah sakit. Sahabat karena itu juga mengatakan hal yang sama tentang Stefan Prakas. Teror masih berlanjut bahkan seluruh anggota keluarga DJ diteror telepon tentang Stefan Prakas. DJ mengeluhkan permasalahan yang berakibat buruk terhadap keluarga besarnya itu. Perosotan memberi saran agar mereka melepaskan Stefan Prakas agar keluarga DJ jadi aman, dan mereka pensiun tapi dia berkata ibu, ayah, kakak, kau, dan aku. Apapun yang terjadi pada kita semua jangan pernah melepaskan Stefan Prakas. Tidak ada gunanya mengampuni mereka sekarang adalah jalan keluarnya. Lalu mereka mengatur strategi. DJ segera mengirim semua anggota keluarganya mengungsi dan berziarah ke kota Kasih, agar mereka semua aman, karena nyawa mereka memang terancam. Dan benar saja anak buahnya itu datang ke kediaman DJ, mereka memukuli DJ agar dia memberitahu di mana Stefan Prakas berada. DJ diseret keluar sebenarnya penduduk tanah ingin membantu tapi dilarang DJ, karena berbahaya. Duvada Jaganadam terus-terusan dipukuli tapi DJ tidak dapat melawan karena kalung sumpahnya masih terpasang di lehernya. Seseorang menelpon Naidu dan mengatakan kalau Jaganadam bukankah DJ yang mereka cari. Jagananam. Naidu tetap yakin bahwa dia adalah DJ, lalu DJ dibawa pergi mereka untuk diinterogasi agar mau mengaku. DJ berkata pukullah semau kalian tapi tolong beritahu siapa nama bos kalian, karena dia terus bertanya tentang siapa bos mereka. Akhirnya pemimpin mereka menelepon Naidu kembali tapi Naidu itu malah menyuruh untuk membunuh Jaganadam. Sebelum mereka membunuh mereka menawari satu permintaan terakhir. DJ meminta agar mereka melepaskan kalung sumpah yang dikenakannya, mereka pun mengabulkan permintaan itu. Tapi kalau sudah lepas kalung itu berarti DJ boleh berkelahi. Dia langsung dengan mudah membalas pukulan yang dilayangkan kepadanya. Ia membunuh satu persatu pengikut Naidu. Sambil membunuh dia sambil menanyakan siapa tuan mereka. Satu persatu mereka mati, tapi masih saja tidak ada yang mau mengatakan siapa tuan mereka. Tibalah saat terakhir pemimpin mereka dihajar. Sebelum ditusuk, pisau dia menyebut nama Royala Naidu. Tapi dia terlambat, pisau sudah menancap di dadanya. Malang nasibmu terlambat beberapa detik. Skin berlanjut DJ dan perosotan menanyakan kepada Stefan Prakas, di mana uang gelap senilai 90 miliar itu, berapa bagian Stefan? Stefan menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa soal uang, uang itu dikelola semua oleh anaknya, ia hanya ditugaskan membunuh Jaganadam bukan DJ, itu dia lakukan karena Naidu ingin menikahkan anak menteri kepada Kanti anaknya. Tapi sayangnya Puja menyukai Jaganadam. Mendengar itu perosotan dan DJ sekarang membuat strategi kedua. DJ menugaskan perosotan untuk mencari tahu bisnis anaknya itu, lalu DJ akan menemui Puja untuk menanyakan informasi tentang Kanti. Alur cerita Puja datang menemui DJ. DJ lalu mengatakan kalau Jaganadam dan Dufan Jaganadam adalah orang yang sama,
Tapi mereka beda karakter. Jika itu salah maka Puja boleh meninggalkan Dej. Dej meminta Puja agar menjelaskan tentang anak royalan Naidu itu kepadanya. Tapi Puja memakluminya dan akan terus bersama DJ selamanya. Berita kematian anak buahnya itu sampai ke Naidu. Salah satu anggota kepolisian membocorkan siapa di balik laporan kepadanya, yakni polisi perosotan. Naidu rencana akan menyingkap Purosotam agar DJ segera datang. Ternyata DJ terbang ke Dubai. DJ dan Puja bersekongkol seakan-akan Puja akan menikah dengan Kanti. DJ memperkenalkan diri kalau dirinya adalah desainer, Kanti yang sering bicara dengan ibu yang sudah meninggal juga. DJ pura-pura berbicara dengan ayahnya yang sudah meninggal. Kanti akan membenci ayahnya dan agar dia juga membunuh ayahnya sendiri upayanya agar dapat menyusul ibunya. DJ memata-matai Kanti, dia selalu membuntuti Kanti. Kanti menerima telepon dan harus bertemu seseorang di lantai paling atas. DJ diam-diam mengikuti dan menguping pembicaraan Kanti. Mereka memberi separuh sobekan dolar sebagai identitas sah dalam pengambilan uang 90 miliar itu, yang terletak di Cafe Madinah. Alur cerita perosotan sudah disekap Naidu. Perosotan berkata kalau Di juga sudah menangkap Kanti anaknya. Naidu sangat khawatir, tapi Kanti tiba-tiba datang, itu membuat perosotan bingung. Naidu menanyakan tentang DJ, dia malah teringat jaketnya yang berisi sobekan dolar yang dibawa DJ. Tak lama DJ datang dan membawa uang 90 miliar itu berkas sobekan dolar. Kanti mengamuk memukuli Dej. Dej menjelaskan tapi Kanti tidak mau mendengarnya. Lama-lama DJ tersulut emosi dan membalas Kanti. Kanti terjatuh. Kanti lalu terkejut melihat uang segitu banyaknya. Dej berkata kalau dia ibu cantik ngapain dia bawa uang sebanyak itu ke hadapannya. Kemudian ayah Kanti berkata, DJ datang hanya untuk menyelamatkan temannya itu. Tapi Dej berkata lagi kalau dia tidak mengenalnya. Kanti lalu mengambil pistol dan akan menembak perosotan. DJ juga menyetujui dan menyuruhnya tembak saja. Pistol sudah di hadapan perosotan. Kanti segera akan menebaknya. Tapi tiba-tiba, DJ pura-pura berkata dengan ayahnya. Kalau ibu Kanti menangis, karena anaknya akan membunuh orang yang tak bersalah. Tapi mereka membiarkan pembunuh ibunya yang berkeliaran. Kanti bertanya siapa pembunuh ibunya. DJ menjawab yang membunuh adalah ayahnya sendiri. Ayahnya menyangkalnya dan bingung mau menjelaskan. Bagaimana akhirnya Kanti menembak dada ayahnya. DJ mengambil alih pistol dan menembak Naidu. 2 kali sampai akhirnya Naidu mati. Kanti sangat senang ibunya ditemani ayahnya. Cerita berlanjut. Perosotan memberitakan pengembalian uang kepada para korban Agro Diamond. Lalu menanyakan DJ, mengapa dia tidak datang menemui mereka? DJ masih teringat ucapan kakeknya. Kebaikan kita harus nyata dan bukan malah mengharapkan kebaikan. Kini Stephen Prakas terbebas. Ia berjanji akan mengembalikan uang para korban. Kanti juga akan mendirikan perumahan atas nama ibunya yakni Pulamana Naidu. Tapi sayang Kanti ditangkap polisi. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Salam sukses.